Halo, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya teman-teman ya. Selamat pagi, selamat hari Senin juga buat kalian. Oke, jadi jangan sampai jam segini kamu masih rebahan, masih malas-malasan di kamar. Jangan ya, karena pagi ini mataharinya masih terik, jadi enak banget buat olahraga teman-teman ya. Oke, semangat ya. Oke, jadi di video sekarang mungkin saya akan melanjutin video sebelumnya. Mungkin ini part terakhir teman-teman ya, karena di video sebelumnya di part 1 itu saya ceritain gimana pertama saya kena anxiety, lalu kena sensasi badan goyang seperti gempa. Lalu di part 2-nya saya lebih ke solusinya teman-teman ya. Kalau misalkan sekarang mungkin kesimpulan dari semua part. Ya, jadi kalau misalkan kamu langsung ngomong ke sini mungkin kurang paham ya. Jadi kamu harus nonton dari awal sampai akhir, dari part 1 sampai sekarang. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa di part 2 itu saya ngasih solusi, namun itu pakai cara saya sendiri ya. Jadi nggak ada sumber kredibel atau dari manapun, tapi saya survive pakai cara sendiri teman-teman ya. Bagaimana caranya ini, caranya itu. Jadi kalau misalkan catatan buat kalian, kalau misalkan kamu mau ikutin ya silahkan. Kalau misalkan kamu ya mungkin ini nggak berguna deh, ya nggak apa-apa. Ya, jadi di sini nggak ada keterpaksaan apapun, kita pengen sama-sama nyaman karena satu hal, saya pengen kamu sembuh teman-teman ya. Jadi nggak usah ambil ribet lah, kalau misalkan nggak suka ya tinggalin. Ya kalau ya suka ya syukur, saya nggak maksa. Oke. Nah, jadi gimana ya? Jadi di part ini tuh saya mau ngebahas lagi sensasi badan gue yang seperti gempa, walaupun emang sensasi ini sangat menyebalkan teman-teman ya. Sangat menyebalkan, tapi kamu jangan khawatir karena semua orang pasti ngalamin ini. Nggak semua orang, semua yang kena anxiety pasti ngalamin seperti ini teman-teman ya, termasuk saya dan teman-teman kampus saya sekelas. Ya, di sekelas itu ada berapa orang ya? 6 orang. Itu semua kena. Dari mulai takut mati, takut gila, terus takut penyakit teman-teman ya. Terus apalagi nih? Sensasi badan yang seperti gempa itu banyak banget teman-teman ya. Termasuk kalian yang di komentar ini. Jadi setelah 5 hari saya nggak buat video, saya riset komentar kalian di video sebelumnya, ternyata emang banyak ya yang katanya masih ada sensasi badan yang seperti gempa, terus minta dibuatin WA grup. Ntar saya bahas satu-satu di sini ya. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu di sini mengenai sensasi ini tuh emang sangat menyebalkan, juga membuat kita jadi nggak pede. Ya, jadi saya punya cerita, ada 2 orang yang chat ke saya, ngechat di WhatsApp ya. Yang satu perempuan sama cowok ya, cewek sama cowok. Tapi yang perempuannya udah nikah ya, beliau udah nikah. Jadi setiap paginya itu suka pergi ke pasar sama suami dan anaknya teman-teman ya. Tapi setelah kena anxiety, terus dia kena badan goyang gitu ya, apalagi kalau misalkan di keramaian pasar, itu suka kumat katanya. Nah setelah itu, kalau setelah dia kena sensasi itu, jadi kalau misalkan suami sama anaknya ngajak ke pasar itu, beliau selalu nggak bisa. Ya alasannya apalah sampai anaknya itu rindu akan kehadiran emaknya ke pasar teman-teman ya. Jadi sayang sekali kalau misalkan kasusnya seperti ini. Ya, itu cerita banyak sama saya di WhatsApp. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa orangnya ya mohon maaf ya, karena saya udah izin sama kamu ya, jadi saya bahas di sini. Ya, jadi itu sayang sekali menurut saya ya, karena saya juga pernah ngalamin sensasi itu. Ya memang prosesnya itu emang nggak bisa kemana-mana, tapi jangan sampai sensasi ini merenggut waktu kamu yang harusnya berguna. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena suatu saat kamu sembuh teman-teman ya, kamu sembuh, nggak perlu pakai terapi khusus buat ngilangin sensasi ini, kamu sembuh ya. Jadi jangan sampailah waktu berguna kamu sama keluarga, waktu berguna kamu beribadah terganggu sama sensasi ini teman-teman ya. Walaupun saya aku ya itu sulit banget ya, tapi jangan sampai jangan sampai merenggut semua waktu yang berguna kalian. Jangan sampai ya. Nah kayak gitu, katanya kalau misalkan waktu sebelum anxiety sih, kalau misalkan mau ke pasar subuh, terus pagi, siang, itu masih bisa. Jadi masih bisa jalan di keramaian tuh, masih enjoy banget. Tapi setelah kena anxiety, jadi nggak bisa lah. Jadi sosok ayah dan sosok anaknya itu merindukan bebarengan pergi ke pasar ya. Kayak gitu, itu cerita yang pertama. Ntar saya kasih solusinya ya. Terus yang kedua, ada cerita cowok ya, yang saya beliau kena anxiety, lalu kena sensasi ini, dan akhirnya kasusnya itu dia yang awalnya rajin banget ibadah, terus pergi ke masjid ya. Jadi kalau misalkan dia ninggalin sholat di masjid itu rasanya resah. Nah setelah kena anxiety, terus kena sensasi badan gue yang seperti gempa,
itu mau sholat juga jadi susah banget katanya. Ya, jadi kalau misalkan kita udah azan itu mau ke masjid itu pas pas sudah masuk masjid itu mulai ya kelayangan. Nah dari semenjak itu dia sedih, akhirnya dia apalagi ya gelisah karena nggak bisa sholat berjamaah lagi. Karena sensasi itu teman-teman ya, terus dia harus gimana, akhirnya dia mikir bahwa saya nggak bisa beribadah sempurna lagi karena sensasi ini. Nah itu mungkin kasusnya ya mungkin sedih ya, karena saya juga pernah ngalamin. Oke, jadi buat solusinya ya, buat solusi yang kamu takut ke masjid karena sensasi goyang ini, yang pertama saya pernah ngalamin teman-teman ya, saya pernah ngalamin. Jadi waktu itu saya mau pergi ke masjid, terus tiba-tiba nggak pede karena takut gempa sendiri lagi. Terus takut apa ya, takut pingsan, terus takut, pokoknya takut waktu lagi sholat ngegubrak aja, takut kayak gitu intinya ya. Nah buat solusi seperti itu mungkin caranya agak gimana gitu ya, tapi ini bermanfaat buat saya, mudah-mudahan buat kalian juga bermanfaat ya. Jadi saya itu waktu azan terus qomat belum pergi ke masjid ya, tapi perginya itu ketika udah mulai sholat baru saya pergi. Jadi saya dapat saf yang paling terakhir. Nah di situ saya mikir ya, bahwa kalau misalkan saya pingsan, saya jatuh, itu nggak akan ada yang lihat. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi mikirnya itu udah kemana aja. Jadi nggak apa lah kalau misalkan sholat pertama, sholat ke masjid hari ini dapat sensasi goyang, terus saya pingsan, nggak apa, yang penting saya saf terakhir dan nggak ada yang lihat gitu loh. Mikirnya udah kasih itu, tapi makin lama nggak pingsan-pingsan, terus nggak jatuh-jatuh, terus nggak gempa-gempa, akhirnya dari saf terakhir ke maju, pendek lagi aja. Itu solusinya ya, walaupun emang agak gimana, tapi bolehlah cobain sekali-sekali teman-teman ya, daripada kamu harus mikir babat belit nggak bisa ke masjid. Enggak, justru tingkatin lagi ibadahnya ya. Coba pakai cara itu, kalau berguna ya kamu komen di sini ya teman-teman ya. Oke, terus yang kedua yang tadi buat mungkin saya bilangnya ibu ya, ibu yang dirindukan anaknya pergi ke pasar bareng, mungkin jangan seperti itu ya, karena beliau itu bilangnya sebelum pergi ke pasar itu udah mikir, jadi udah mikir di rumah bahwa ntar di pasar goyang. Nah udah kayak gitu, sedangkan di part 2 udah saya bahas teman-teman ya. Jadi jangan mikir apapun sebelum pergi, mau pergi aja, jangan ada pikiran ntar goyang gak ya, ntar goyang. Itu kalau misalkan kita bilang kayak gitu dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu bakal terjadi ya, bakal terjadi. Jadi kalau misalkan mau pergi aja, nggak usah mikirin ntar goyang, enggak, lebih baik itu dilupain ya, karena dengan cara itu kau bisa sembuh ya. Tapi kalau misalkan kau masih dalam circle itu aja, ya lama sembuhnya ya. Jadi yang pertama yang tadi yang ke pasar ya, jangan mikir jangan banyak pikiran, jadi mau pergi aja ya, jangan sampai ya kayak gitulah kayak tadi ya. Terus yang kedua, yang tadi safnya yang tadi takut sholat, jadi ambil saf terakhir, terus datangnya pas sudah koma ya. Itu pengalaman sih ya, kayak gitu. Oke, jadi buat selanjutnya, setelah saya 5 hari nggak nongol teman-teman ya, saya mau baca komentar teman-teman di sini, salah satu aja ya. Katanya dari Ayu Winda 14, Mas bikin grup WA katanya. Ini banyak banget sih teman-teman yang minta dibuatin grup WA, jadi minta disatu wadahin kita semua. Jadi gini ya, di awal video saya udah nyuruh kalian buat keluar dari semua grup ansietas di Indonesia. Ya, alasannya kalian tahu lah karena apa. Terus juga udah lumayan banyak yang keluar, walaupun memang grup itu membantu semua anxiety, tapi ketika masih ada postingan yang negatif dibaca oleh kita yang sugestinya kuat banget, itu akan berdampak buruk ya. Jadi sementara ini saya belum pede buat grup WA, buat menyatukan kalian di dalam WA. Jadi saya bisa aja, cuman saya nggak pede karena di luar juga masih banyak teman kita yang anxiety-nya masih parah. Ketika dikasih postingan negatif, dia akan tertrigger. Nah saya masih memikirkan hal itu teman-teman ya. Mungkin statement berikutnya pasti saya pikirin lagi buat grup WA itu teman-teman, yang mudah-mudahan ya. Jadi kayak gitu ya buat Ayu Winda 14. Oke, lalu dari apa ya, dari Lovita Zikiria.
Mas Firman, goyang itu kayak kelengan gak? Rasanya kayak mau roboh badan. Kalau turun dari motor pasti langsung kelengan, goyang-goyang. Ya serupa sih, kelengan sama goyang itu serupa sih. Ya jadi waktu dari motor itu biasa aja gitu kan, biasa aja pede. Tapi ketika udah turun, udah duduk, mulai lagi. Itu karena ketika di motor kita fokus teman-teman ya. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada pikiran selain kita fokus ke jalan. Nah makanya saya sering bilang belajar fokus, jadi nggak ada tuh yang ganggu pikiran itu tuh nggak ada. Ya makanya kayak gitu, itu logika sederhana ya. Kenapa kalau di motor nggak kumat, tapi setelah turun itu kumat? Karena kalau di motor kita fokus ke jalan, kalau misalkan kita udah turun, berarti kita fokus kemana? Ke anxiety lagi. Nah makanya buat menghindari hal itu, kamu sisipin dengan hal positif, kegiatan positif teman-teman ya. Nah mungkin kayak gitu, itu dari dua ya. Sebenarnya ada banyak sih ini, tapi buat video video berikutnya saya bakal bahas komentar-komentar teman-teman ya di sini ya. Jadi saya cuma ngambil dua doang. Jadi yang pertama katanya minta dibuatin grup WA. Yang kedua dari motor tadi ya, dari turun dari motor langsung kelengan gitu kan. Kelengan sama gempa itu sama aja, serupa teman-teman ya. Masih sama gini kok, masih kayak gini aja. Oke, jadi gitu loh teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan videonya gitu-gitu aja. Apa ya? Mungkin saya cuma ngelanjutin dari part sebelumnya karena sebelumnya udah jelas banget dari pengalaman sampai solusi saya bahas, dan di sini cuma ya kesimpulan. Jadi sebelumnya makasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Makasih banyak, saya doain semoga cemas berlebihnya hilang besok. Ya, jadi sakti. Hilang besok, hilang besok, hilang besok, hilang aja. Semoga kayak gitu. Aminin dong, diam doang. Ya. Oke, jadi kayak gitu mungkin. Oh iya, saya tuh sidang akhir teman-teman, sidang akhir antara Selasa Rabu. Ya, Selasa Rabu itu sidang akhir, jadi belum keluar jadwalnya. Saya udah nanya-nanya dosen, katanya ntar Selasa. Pokoknya mungkin biar surprise kali ya pengujinya siapa gitu. Jadi saya nggak dikasih jadwal atau nggak tahu lah gimana. Pokoknya saya masih nungguin di sini. Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan dosen pengujinya masih sama yang itu ya harus siap-siap mental juga teman-teman ya, karena kamu tahu lah ceritanya gimana ya. Oke, jadi sebelumnya saya minta doanya teman-teman ya, karena itu terakhir saya sidang, terus lebihnya saya wisuda teman-teman ya. Alhamdulillah ternyata kuliahnya lancar alhamdulillah. Makasih doanya. Saya doain juga kamu semoga dilancarkan semua urusannya teman-teman ya, terus semoga dipermudah apa maksud kalian teman-teman, dan terakhir saya doain semoga kamu selalu dimurahkan di rezekinya ya. Kayak gitu loh teman-teman videonya. Oke, jadi mungkin ngapain ya jam segini, saya nggak punya temen di sini ya. Kalau misalkan kamu ada di Bandung ya, di daerah Bandung atau Bandung Timur, bolehlah kita ngopi bareng gitu kan ya, sekali-sekali gitu ngobrol sama saya, ngopi kalau misalkan ada waktu luang gitu ya. Oke, jadi mungkin gitu aja teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan aku ada kata-kata yang nggak enak atau nasihat yang kurang, mohon maaf karena saya juga masih belajar ya. Terus juga mohon maaf kalau misalkan videonya masih ngebahas ini aja, karena emang ini buat sembuhnya tuh kayak gini ya. Karena kenapa kayak gini, karena orang anxiety itu nanyanya berulang-ulang ya. Dia pernah nanya sebelumnya, terus saya kasih solusi, besoknya nanya lagi, saya kasih lagi solusi, nanya lagi, makanya saya bahas lagi ya, kayak gitu. Tapi nggak pas lagi saya mampu, insya Allah saya bantu teman-teman ya. Oke, kayak gitu videonya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.